yang mana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mensifati sahabat yang mulia ini dengan mengatakan, innahu fatal kuhul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki lisan yang selalu bertanya dan memiliki hati yang selalu hidup untuk berpikir. Innahu fatal kuhul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Siapakah beliau? Beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pada diri sahabat ini, Abdullah bin Abbas ini, terdapat banyak kemuliaan. Di antara kemuliaan yang beliau miliki adalah menjadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau termasuk orang yang lahir terlambat, yang mana beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Tetapi terlambatnya lahir beliau tidak menjadikan beliau tidak bisa menjadi sahabat. Tetapi walaupun beliau lahir terlambat, tetapi belum menjadi seorang sahabat yang mulia, menjadi seorang sahabat yang begitu utama di antara sekian para sahabat. Di antara keutamaan lainnya adalah beliau juga mendapatkan kemuliaan dari sisi nasab sebagai sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah putra dari paman Rasul yang bernama Al-Abbas bin Abi Thalib. Kemudian beliau juga memiliki kemuliaan dari sisi ketakwaan, yang mana diceritakan bahwa beliau termasuk orang yang rajin untuk puasa di siang hari dan melakukan qiyam al-lail di malam hari. Beliau sering beristighfar di waktu sahur, dan beliau pun sering menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, sehingga air matanya membasahi kedua pipinya. Demikian juga beliau dikenal dengan julukan Habrul Ummah, tinta umat ini, karena keluasan ilmu yang beliau miliki, pemahaman agama yang beliau miliki sangat dalam. Hal ini adalah berkat atau barokah dari doa Rasulullah SAW yang Rasul panjatkan kepada Allah untuk Ibnu Abbas, ketika Rasul berdoa dengan mengatakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada pemuda ini akan agama, dan ajarkan kepada dia tentang takwil. Yang dimaksud dengan takwil di sini adalah menafsirkan Al-Quran, sehingga beliau pun menguasai kitabullah, sangat menguasai Al-Quran ini. Beliau adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran, paling tahu tentang tafsir Al-Quran, sehingga di dalam menafsirkan Al-Quran, rujukan yang dipakai oleh para ulama adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas yang dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah ini, yang mana ketika Rasul SAW meninggal, beliau masih muda, atau boleh disebut sebagai masih
anak-anak ya, usia 13 tahun. Kalau di kita 13 tahun ya mungkin anak usia kelas 1 atau kelas 2 SMP, kelas 7 atau kelas 8 SMP. Tetapi ketika Rasul SAW meninggal dunia, beliau ya, kedalaman ilmunya, kedewasaannya, pemahaman akan agama ini melebihi daripada usianya itu sendiri. 13 tahun tetapi menjadi ulama di kalangan para sahabat. Bercerita tentang lahirnya Abdullah bin Abbas ini, pada saat ibunya melahirkan Abdullah bin Abbas, ibunya langsung membawa bayi mungil ini yang belum sempat meminum air susu dari ibunya. Ibunya membawa dihadapkan kepada Rasul SAW untuk ditahnik. Tahnik adalah memasukkan ya, kurma atau memasukkan sesuatu yang bisa untuk ditelan oleh bayi yang belum meminum air susu. Biasanya adalah kurma. Dalam hal ini Rasul SAW mentahnik Abdullah bin Abbas dengan air liur beliau. Belum memasukkan air liur dengan jarinya ke dalam mulut, kemudian ditempelkan ke langit-langit Abdullah bin Abbas. Dan dengan ini Abdullah bin Abbas sebelum kemasukan apapun ya, sebagai seorang bayi yang baru dilahirkan, belum kemasukan apapun dari makanan maupun minuman, bahkan air susu ibunya sendiri, maka pertama kali yang masuk ke dalam tubuh Abdullah bin Abbas adalah air liur yang penuh barokah, yang suci dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan ini ya, beliau menjadi orang yang mendapatkan keberkahan, dan beliau pun yang masuk ke dalam lambungnya adalah ketakwaan, ilmu, kebaikan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, siapa yang diberikan hikmah, yang diberikan ilmu, diberikan dengan pemahaman agama ini, maka ia telah diberi kebaikan yang amat banyak. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu pemuda yang berasal dari bangsa Hashimi ini, atau keturunan dari Bani Hashim, tumbuh menginjak dewasa dan sudah mencapai usia tamyiz. Tamyiz itu adalah sudah mulai bisa membedakan mana baik dan buruk. Tadi kita sebutkan di awal bahwa ketika Rasul SAW meninggal, dia berusia 13 tahun. Ya. Ketika sudah bersama Rasul SAW, tamyiz, dia sudah mulai ngerti, mungkin kelas 1 SD atau kelas 2 SD, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Beliau sudah mulai ya mendampingi Rasul SAW dan selalu berjalan bersama Rasul SAW kemanapun Rasul SAW pergi. Sehingga oleh para ulama diumpamakan Abdullah bin Abbas ini bagaikan bayang-bayang ya, sebuah benda yang tidak pernah terlepas dari bendanya. Kemanapun pergi, maka Abdullah bin Abbas ada di situ. Dan ini adalah hikmah dari kebersamaan Abdullah bin Abbas bersama Rasul SAW, sehingga diberikan banyak ilmu dan pemahaman. Selain memang dari apa yang menjadi keberkahan yang beliau dapatkan dari doa Nabi SAW tadi, ya, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Begitu juga tadi kita sebutkan keberkahan tahnik dari Rasul SAW. Maka di sana banyak sebab-sebab lain yang menjadikan Abdullah bin Abbas sebagai orang yang sangat berilmu. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas sejak kecil sudah bersamai Rasul SAW. Sehingga kita mengetahui adanya hadis ketika Rasul SAW membonceng Ibnu Abbas. Kemudian Rasul SAW mengatakan, "Ya gulam,
inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka. Wahai anak kecil, saya mengajarkan kepada kamu beberapa pelajaran. Di antaranya adalah ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sendiri, karena beliau adalah yang langsung mendapatkan pelajaran ini dari Rasul SAW. Maka dengan kebersamaan beliau bersama Rasul SAW, banyak yang beliau dapatkan dari Rasul SAW, sehingga beliau pun termasuk orang yang terbanyak meriwayatkan hadis. Kelima terbanyak dalam meriwayatkan hadis setelah Aisyah radhiyallahu anha. Karena banyaknya pelajaran yang beliau dapatkan, kemudian beliau riwayatkan, beliau sampaikan kepada orang-orang yang belajar kepada beliau dari kalangan tabi'in maupun dari kalangan sahabat yang lain yang bertanya kepada beliau. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka beliau adalah orang yang yahmilu baina jambaihi qalban hayyan. Dia adalah orang yang hatinya hidup, orang yang pikirannya jernih. Kemudian dia banyak menghafal dari Rasulullah SAW, begitu cepat dan begitu kuat mengalahkan apa yang ada di zaman kita ini dari recorder, dari alat-alat yang bisa merekam. Kalau alat yang merekam bisa rusak, seandainya pakai kaset, pita bisa putus, bisa usang dimakan oleh zaman. Tetapi Abdullah bin Abbas adalah orang yang hatinya hidup, pikiran bersih, dan mampu untuk menghafal dari apa yang didapatkan dari Rasulullah SAW tanpa ada kesalahan, tanpa ada sesuatu yang menjadikan apa yang beliau pahami itu adalah pemahaman yang salah. Ikhwas sekalian, Abdullah bin Abbas suatu saat bercerita bagaimana kebersamaan dirinya bersama Rasulullah SAW, yang mana beliau mengatakan, suatu saat Rasulullah SAW hendak berwudu, lalu aku segera menyiapkan air untuk beliau sehingga beliau senang dengan apa yang aku lakukan. Tatkala beliau hendak melakukan salat, beliau memberikan isyarat kepadaku agar aku berdiri di sampingnya sebagai makmum, dan aku pun berdiri di belakangnya. Begitu salat usai, beliau menoleh ke arahku dan berkata, "Mengapa engkau tidak berdiri di sampingku, ya Abdullah?" Aku pun menjawab, "Engkau adalah manusia yang terhormat dalam pandanganku, dan aku tidak pantas untuk berdiri di sampingmu." Kemudian ketika mendengar jawaban Abdullah bin Abbas ini, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah untuk pemuda yang mulia ini dengan mengatakan, "Allahumma atihil hikmah." Ya Allah, berikanlah kepadanya al-hikmah. Para ulama berselisih pendapat tentang makna al-hikmah ini. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan As-Sunnah. Tetapi dari banyak perbedaan pendapat ini bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan al-hikmah ini adalah al-fahmu fid-din, pemahaman tentang agama. Sebagaimana doa Nabi SAW yang sebelumnya yang kita sampaikan tadi, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia akan agama dan ajarkan kepadanya tafsir dari ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa Rasul SAW tentu adalah doa yang pasti dikabulkan, dan terkabullah doa ini sehingga Abdullah bin Abbas menjadi seorang sahabat yang luas ilmunya, menjadi ulama di kalangan para sahabat, dan mengalahkan sekian sahabat-sahabat yang berilmu pada saat itu. Sehingga beliau pun terkenal dengan keilmuannya. Banyak tabi'in yang datang berbondong-bondong ke beliau, memenuhi jalan di depan rumah beliau, sehingga mereka pun datang secara bergiliran ke rumah beliau untuk bertanya, untuk mendapatkan hadis, untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Sehingga dikenal sekali dengan Madrasahul Ibni Abbas, madrasahnya Abdullah bin Abbas ini.
Inilah kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas dari berbagai sisi, terutama masalah ilmu. Banyak yang diwariskan oleh beliau. Kalau kita mau flashback ke belakang, selain beliau tadi adalah yang selalu bersama Nabi, tapi beliau mau mencari ilmu dari kalangan sahabat yang lain. Beliau pernah menceritakan bahwasanya apabila saya mendapatkan hadis, kurang lebih ya, saya mendapatkan apabila mendengar salah seorang sahabat Nabi SAW memiliki hadis yang tidak saya dapatkan, yang tidak saya dengar dari Rasulullah SAW, saya akan mendatangi sahabat itu. Dan aku rela diriku untuk tidur atau menunggu, walaupun saya tertidur, kemudian saya terkena debu, sapuan debu di rumah orang sahabat tersebut, ya, sampai sahabat itu keluar dari rumahnya dan bertemu dengan saya. Walaupun seandainya saya mengetok, pasti orang itu akan membukakan pintu. Seandainya saya minta izin untuk masuk ke rumahnya, pasti dia akan membukakan dan mempersilahkan saya masuk untuk mendengar hadis darinya. Tetapi demi saya menghormati sahabat tersebut dengan segala keilmuannya, dengan hadis yang dia miliki, maka saya merelakan diri untuk melakukan hal itu sampai orang itu keluar dari pintunya untuk sebuah keperluan dan bertemu dengan saya. Akhirnya orang tersebut pun keluar dan bertemu dengan saya. Dia pun heran, terkaget karena mendapatkan saya di depan rumahnya. Sehingga belum mengatakan, ya amma Rasulillah, wahai sepupu Rasulullah, ya ibna ammi Rasulillah, wahai wahai sepupu Rasulullah SAW. Apa yang membuatmu datang ke sini? Apakah engkau tidak berkirim surat saja sehingga aku datang kepadamu? Kata Ibnu Abbas, ya, akulah yang lebih pantas untuk datang kepadamu. Karena kata beliau, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Karena ilmu itu didatangi dan ilmu itu datang. Dan setelah itu aku pun bertanya kepada orang tersebut, kepada sahabat tersebut, tentang hadis yang beliau dengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Abdullah bin Abbas, rela ya menghinakan dirinya dengan penuh rendah hati untuk menuntut ilmu, dan dia juga sangat memuliakan derajat ulama. Kita tahu di sana ada Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu, katibul wahyi, seorang pemuka Madinah, orang yang ahli di dalam al-qadha, di dalam masalah pengadilan, ahli fiqih, ahli qiraat, ahli faraid, yang saat itu hendak menunggangi kudanya, kendaraannya, ya, menunggangi kendaraannya. Lalu berdirilah Abdullah bin Abbas, ya, di hadapan Zaid bin Thabit ini. Berdiri di hadapannya bagaikan seorang budak, ya, kepada tuannya. Ia memegang kendali tunggangan tuannya. Melihat sikap Abdullah bin Abbas yang begitu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Zaid bin Thabit, yang mana Zaid bin Thabit tahu siapa sesungguhnya Abdullah bin Abbas ini, sepupu Rasul SAW. Beliau adalah orang yang memiliki ilmu yang tidak kalah dari ilmu yang dimiliki Zaid bin Thabit. Maka dia pun dengan penuh keheranan, dia mengatakan, da'anka ya bena ammi Rasulillah, ya, tidak usah wahai sepupu Rasulullah SAW Anda melakukan ini. Maka Ibnu Abbas mengatakan, hagada umirna an naf'ala bi ulama'ina. Inilah yang diperintahkan kepada kami untuk melakukan terhadap ulama-ulama kami. Subhanallah. Ibnu Abbas, orang yang berilmu. Kita melihat bagaimana memuliakan ulama. Ibnu Abbas adalah orang yang ahli di dalam Al-Quran, orang yang ahli di dalam hadis. Tapi bagaimana beliau memuliakan, ya, sahabat Nabi yang lain yang mendapatkan hadis, dan beliau ingin mendengar hadis itu dari sahabat tersebut, sehingga terkumpullah pada dirinya banyak kemuliaan yang sudah kita jelaskan di awal. Abdullah bin Abbas
71 tahun hidupnya, ya, di mana lahir 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian beliau pun diberikan umur yang begitu panjang oleh Allah sampai di usia ke-70 tahun beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan meninggalkan begitu besar warisannya. Dia menghiasi dunia ini dengan ilmu, menghiasi dunia ini dengan pemahaman, menghiasi dunia ini dengan qudwah, dengan teladan dalam ketakwaan, teladan dalam keilmuan, teladan dalam pemahaman terhadap agama ini. Saat beliau wafat, Muhammad bin Al-Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib, ya, salah seorang dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mensolatkan Abdullah bin Abbas, memimpin solat jenazahnya Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia ini, bersama para pembesar kalian. Kemudian saat mereka sedang menguburkan jasadnya, mereka mendengar ada orang yang mengucapkan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, Tuhanmu, dengan hati yang penuh dengan keridhaan. Masuklah ke dalam hamba-hamba Allah, ya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surga. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu besar kemuliaan Abdullah bin Abbas, dan begitu besar pula, ya, bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai qudwah kita di dalam segala sisi kehidupannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.